Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Sylvia Rianti selaku dosen Pasti 2. Kita kelompok 3 akan mempresentasikan virtual exhibition, yaitu produk kelompok kami Face Shield. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Maulana Rizky, kemudian ada Yunasri, Iqbal Hanafi, dan Muhammad Izul Haq. Yang pertama, Operation Process Chart atau OPC. Operation Process Chart menunjukkan rincian proses pembuatan produk face shield. Proses yang dijabarkan berupa proses penambahan value add untuk masing-masing komponen hingga proses assembly, hingga menjadi satu buah produk utuh. OPC juga menunjukkan waktu yang dibutuhkan dari masing-masing proses yang dilakukan. Berdasarkan OPC dari face shield, didapat total waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu buah produk face shield adalah sebesar 6,4 menit atau 1000 dari yang aja. Didapat total waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu buah produk face shield adalah sebesar 6,4 menit atau 1006 jam. Yang kedua itu ada flow process chart atau FPC. Flow process chart menunjukkan alur pergerakan barang dari berupa bahan baku menjadi produk jadi. Alur ditunjukkan dalam bagan yang menjabarkan masing-masing proses pemberian nilai tambah pada produk. Proses-proses yang dilakukan digambarkan dengan lambang dengan alur proses yang ditunjukkan dengan garis yang menghubungkan proses pertama hingga proses terakhir produksi. Berdasarkan data yang dihasilkan dari pembuatan FPC, terdapat 5 proses operasi, 3 proses inspeksi atau pemeriksaan, 4 proses pemindahan barang, transportasi dengan total keseluruhan waktu 2,75 jam per batch produk. Kemudian ada material handling. Pada proses produksi, hal paling penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah mengenai aliran bahan selama proses produksi. Menurut Purnomo, yang dikutip dalam jurnal oleh Juda tahun 2015, masalah utama dalam produksi yang ditinjau dari segi kegiatan atau proses produksi adalah bergeraknya material dari satu tingkat ke tingkat produksi berikutnya. Material handling bertujuan untuk memindahkan material pada tempat yang benar, waktu yang tepat, jumlah dan urutan yang tepat pula sesuai kondisi yang diharapkan demi meminimalisasi biaya produksi. Biaya material handling ini dapat mencakup lebih dari 50% biaya produksi. Material handling pada sebuah pabrik memerlukan tenaga kerja sekitar 25% dari seluruh tenaga kerja. Menggunakan ruang sekitar 55% dari seluruh ruangan yang ada dan 87% dari waktu produksi. Kemudian ada luas lantai produksi. Rekan saya yang akan menjelaskan yaitu Muhammad Izul Haq. Dipersilahkan. Terima kasih Maulana Rizky telah menjelaskan. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang luas lantai produksi. Di sini komponen utama dalam ruangan itu, misal gudang bahan baku pasti memerlukan rak untuk simpan bahan baku dan space untuk operator keluar masuk. Ada flow material 2 dimensi di sini. Selanjutnya ada layout 3 dimensi, alur proses produksi dari loading area dan unloading area. Ya, layout 3 dimensi pada alur transportasi barang dalam pabrik. 3 dimensi tampak atas, 3 dimensi tampak kanan. 3 dimensi tampak kiri dari pabrik. Dan sekarang misalkan pro model sama gudang bahan baku, ruang camp melalui conveyor jalur unloading dikirim ke laser cutting 1, 2, dan 3, lalu dibawa ke packing FG setengah jadi, dikonveyorkan kembali ke assembling, lalu kirim ke melalui conveyor untuk final inspection, lalu dibawa untuk ke gudang barang jadi. Demikian presentasi dari kelompok
3, mari ucapkan alhamdulillah. Sebagai moderator, saya pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya.